ayat 12. Yesus sendiri yang berkata. Kita baca bersama 1, 2, 3. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Luar biasa bukan? Kedahsyatan Allah sejak hari pertama diciptakan terang. Ketika manusia jatuh dalam dosa, sang terang akan hadir dan dipersiapkan. 700 tahun berikutnya Allah menggenapi, Yesus lahir sebagai terang dunia. Nah, kesimpulan pesan Natal tahun 2022 ini. Yang pertama, 1, 2, 3. Sejak dari awal Tuhan memberikan terang bagi manusia. Karena terang itu merupakan sumber kehidupan. Jadi Bapak Ibu, di ibadah Natal PRBK kemarin, saya kasih 2 contoh gambar. Yang pertama, seorang anak belajar itu tanpa lampu, hanya pakai namanya ublik. Ya, lalu gambar yang kedua, seorang anak yang sudah modern, dia belajar dengan lampu belajar yang terang. Nah, ada perbedaan. Perbedaannya adalah begini. Waktu si anak yang belajar, dia menggunakan lampu ublik itu, wajahnya tidak ada sukacita. Wajahnya itu wajah yang ya tertekan, melas begitu ya. Mungkin di dalam hatinya, kenapa sih belajar seperti ini, gelap. Tetapi yang satu, dia belajar dengan penuh senyum, full senyum. Dia belajar dengan sukacita. Kenapa? Perbedaannya ternyata begini. Terang adalah hadiah terbesar untuk kegelapan. Ketika belajar dalam kegelapan tidak ada sukacita. Tetapi ketika belajar dalam lampu terang, hatinya diubahkan. Ada sukacita yang luar biasa. Sama dengan kita, saya dan saudara. Sebelum Kristus hadir, kita dalam kegelapan. Tetapi ketika Yesus hadir, dia bawa terang. Dan kita diberikan hadiah yang terbesar. Kado yang terindah. Yang menerangi pikiran kita. Yang menerangi hati kita. Berikutnya, Tuhan ingin terangnya berada di dalam hati kita. Supaya terang itu menuntun pikiran dan langkah kaki kita. Menuju kehidupan yang kekal. Generasi muda, dengar baik-baik. Engkau belum pernah mengalami pergumulan berat seperti orang tuamu. Tetapi jangan merasa engkau benar-benar hari ini mengalami, kenapa aku harus mengalami beban berat dalam hidupku, pergumulan yang berat. No, jangan membanding-bandingkan dengan yang lain yang tidak sebanding ya. Kalau kita membandingkan harusnya apple to apple ya. Jangan membandingkan mereka yang lebih tinggi sementara kita merasa kecil, kita merasa tidak diberkati, kita merasa tidak dikasih oleh Tuhan karena kita salah membandingkan. Yang dibandingkan itu yang lebih tinggi daripada kita. Maka hari ini lihatlah atas. Seperti lagunya TPI Semambir, nolehon dhuwur, andalkanlah Allahmu, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena ketika kita melihat yang di bawah persoalan hidup, yang ada kekhawatiran, yang ada ketakutan, yang ada kecemasan. Tetapi ketika kita melihat Allah, kita melihat terang yang ajaib, ketika kita melihat Allah yang dahsyat, maka besarlah iman kita dan kita sanggup melewati setiap pergumulan, persoalan hidup di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu percaya, andalkan Tuhan, lihatlah atas dan percayakanlah kepada Tuhanmu. Dia Allah yang memberkati, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang membuka jalan keluar. Satu pintu ditutup oleh yang lain. Mungkin dagangan saudara, usaha saudara dicoba untuk dijatuhkan, dicoba untuk dihentikan. Tetapi percayalah, Tuhan mampu membuka pintu-pintu yang lain. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Tidak pernah kehabisan cara,
terlalu banyak cara Tuhan menolong dan memberkati umatnya. Saya rindu hari-hari ini saudara mengalami mujizat demi mujizat. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu, Tuhan cerahkan pikiran saudara. Saudara akan mendapatkan ide-ide yang baru. Saudara akan dipercayakan pada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Percayalah, sekalipun dalam duka, sekalipun dalam susah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang senantiasa peduli dengan hidup kita. Dia Allah yang memperhatikan kita. Setiap tetesan air mata ditampung di dalam kirbatnya. Engkau tidak sendirian. Ada Allah yang penuh kasih. Dia senantiasa di samping saudara. Ketika saudara menangis di dalam kamar, tidak ada orang yang tahu. Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu. Tetapi ada yang paling tahu, yaitu Allah kita, sang terang yang ajaib itu. Dia senantiasa menolong dan memberkati kita. Berikan sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan malam hari ini malam titik balik. Kita mau tinggalkan kegelapan. Kita mau nyalakan kembali api terang yang pernah tinggal di dalam hidup kita. Mungkin dulu waktu sekolah minggu, waktu remaja, kita begitu setia. Tetapi ketika kita sudah kerja, kita sudah kuliah, kita menjadi orang yang mengabaikan. Kita tidak menganggap penting ibadah. Kita tidak menganggap penting sebagai sesuatu yang menghadap Tuhan. Kita tinggalkan pelan-pelan. Tetapi malam hari ini, sebelum segala sesuatunya terjadi yang buruk-buruk, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Nah, kelahiran Yesus yang membawa terang dalam hidup kita akan menjadi titik awal perubahan dalam hidup kita. Maka percayalah Bapak Ibu, yang hari-hari kemarin, tahun-tahun kemarin kita sedang menghadapi sesuatu yang berat. Kita tidak bisa melihat masa depan. Rasanya kok gelap, tetapi percayalah, Allahmu akan menggenapi janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya. Saya mengundang saudara sekali lagi